Ini adalah suara dan cahaya saat reaktor nuklir pertama kali dihidupkan. Cahaya biru muda ini dinamakan radiasi Cherenkov. Radiasi Cherenkov adalah radiasi elektromagnetik yang dihasilkan ketika partikel bermuatan melewati medium dielektrik dengan kecepatan yang lebih besar dari kecepatan fase cahaya dari medium tersebut. Fenomena ini mirip dengan sonic boom atau ledakan sonik yang dihasilkan oleh pesawat jet. Tetapi dalam bentuk cahaya, dan sering terlihat di reaktor nuklir atau digunakan dalam eksperimen fisika untuk mendeteksi partikel berenergi tinggi. Hari ini, kita akan menelusuri mengapa cahaya ini berwarna biru, mengapa dinamakan radiasi Cherenkov, dan untuk apa reaktor nuklir ini dibuat. Pastikan kalian tetap menonton video ini sampai habis, karena kalian akan mengetahui seberapa besar dampak yang dihasilkan reaktor nuklir ini untuk kehidupan manusia. Cherenkov light is an effect where a charged particle is going faster than the speed of light in a medium. Don't get excited here, okay? Yeah. So, when people say nothing can go faster than the speed of light, and that includes neutrinos, okay? They don't, yeah, they don't. They don't. They're leaving a little bit out of the phrasing. Nothing can go faster than the speed of light in a vacuum. But it turns out that light, as it travels through matter, gets slowed down. Radiasi Cherenkov dinamakan dari nama penemunya seorang ilmuwan Rusia, yaitu Pavel Alexeyevich Cherenkov, yang pertama kali menemukan dan menjelaskan fenomena ini secara ilmiah pada tahun 1934. Pada awal 1930-an, Pavel Cherenkov adalah seorang fisikawan muda yang bekerja di bawah bimbingan dua ilmuwan besar, yaitu Sergei Vavilov dan Igor Tamm. Saat itu, mereka sedang mempelajari bagaimana bahan tertentu berpendar atau bercahaya ketika terkena radiasi radioaktif. Namun Cherenkov memperhatikan sesuatu yang aneh dan tidak biasa. Ketika sinar radioaktif melewati larutan cair seperti air atau asam sulfat, bahan itu memancarkan cahaya biru samar. Bahkan ketika semua kondisi biasa untuk fluoresensi atau emisi cahaya oleh suatu zat setelah zat tersebut menyerap radiasi elektromagnetik lain, seperti cahaya atau sinar ultraviolet. Namun, cahaya biru itu bukan hasil fluoresensi biasa, melainkan sesuatu yang baru, atau sesuatu yang bahkan tak bisa dijelaskan oleh teori pada waktu itu. Lalu beberapa tahun kemudian, Igor Tamm dan Ilya Frank, rekan Cherenkov, berhasil menjelaskan secara teoretis fenomena aneh itu. Mereka menemukan bahwa cahaya biru itu muncul karena partikel bermuatan seperti elektron bergerak lebih cepat daripada kecepatan cahaya dalam medium tersebut, misalnya dalam air atau kaca. Harus dicatat, fenomena ini tidak melanggar teori relativitas Einstein, karena partikel itu tidak lebih cepat dari kecepatan cahaya di ruang hampa, hanya lebih cepat dari kecepatan cahaya dalam medium tertentu. Fenomenanya mirip seperti gelombang kejut sonik atau sonic boom yang dihasilkan pesawat jet ketika terbang lebih cepat dari kecepatan suara. Bedanya di sini yang dihasilkan adalah gelombang dan menghasilkan cahaya biru. Lantas, sekarang mengapa reaktor nuklir diciptakan? Mengapa teknologi ini digunakan di beberapa negara untuk menjadi energi yang tak terbatas? Jawabannya ada pada awal abad ke-20. Ilmuwan seperti Henry Becquerel, Marie dan Pierre Curie, serta Ernest Rutherford menemukan bahwa atom bisa memancarkan energi dalam jumlah besar, tapi belum tahu bagaimana memanfaatkannya. Titik pentingnya datang pada tahun 1938, ketika Otto Hahn dan Fritz Strassmann, dua ilmuwan Jerman, berhasil membelah inti uranium, peristiwa yang dikenal sebagai fisi nuklir. Penjelasan teorinya dilakukan oleh Lise Meitner dan Otto Frisch. Dari sinilah lahir ide bahwa energi dari fisi bisa dikendalikan untuk menghasilkan tenaga. Lalu apa itu fisi nuklir?
Secara garis besar, fisi nuklir adalah proses pembelahan atom berat menjadi dua inti atom kecil, disertai dengan pelepasan energi yang sangat besar dan beberapa neutron baru. Biasanya, atom yang dibelah adalah uranium atau plutonium 2 isotop yang bisa pecah dengan mudah saat ditembak oleh neutron. Dari pembelahan ini, muncul fenomena yang disebut dengan reaksi berantai. Neutron-neutron baru yang dilepaskan bisa menabrak atom-atom lainnya, membuatnya ikut membelah juga. Kalau ini terjadi terus-menerus, terjadilah reaksi berantai. Dari reaksi berantai inilah energi besar keluar, atau secara singkat, energi fisi berasal dari perubahan massa menjadi energi, sesuai dengan persamaan terkenal Einstein, yaitu EmC². Artinya, sebagian kecil massa inti yang hilang saat pembelahan berubah menjadi energi panas yang sangat besar. Sebagai gambaran, 1 gram uranium-235 yang mengalami fisi sempurna menghasilkan energi setara dengan sekitar 3 ton batu bara. Tanggal 2 Desember 1942, di bawah tribun Stadion Sepak Bola Universitas Chicago, Amerika Serikat, Enrico Fermi dan timnya berhasil membuat reaktor nuklir pertama di dunia yang berfungsi, disebut Chicago Pile 1 atau CP1. Reaktor ini tidak menghasilkan listrik, tapi membuktikan bahwa reaksi berantai nuklir bisa dikendalikan dengan aman. Dan ini adalah tonggak lahirnya energi nuklir pertama buatan manusia. Lalu setelah perang usai, dunia mulai melihat potensi besar di balik penemuan ini. Uni Soviet, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa mulai berlomba, bukan lagi menciptakan bom, tapi menciptakan sumber energi baru. Akhirnya di kota kecil bernama Obninsk, sekitar 110 km dari Moskow, Uni Soviet mengambil langkah pertama. Pada 27 Juni 1954, reaktor Obninsk secara resmi menghasilkan listrik dari tenaga nuklir untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia. Tenaganya kecil, hanya sekitar 5 megawatt listrik, cukup untuk menerangi beberapa ratus rumah. Tapi itu adalah cahaya pertama yang lahir dari inti atom. Para insinyur di Obninsk menyebut proyek ini sebagai atom Mirny, yang berarti atom untuk perdamaian. Sebuah pesan kuat kepada dunia bahwa nuklir tak harus berarti kehancuran. Ia bisa menjadi sumber energi bersih, efisien, dan nyaris tanpa emisi karbon. Setelah itu, tak lama kemudian, negara-negara lain menyusul. Inggris dengan Calder Hall-nya pada tahun 1956, dan Amerika Serikat dengan Shippingport Atomic Power Station pada 1957, era baru pun dimulai, yaitu era tenaga nuklir. Namun di balik teknologi ini, ada sesuatu yang mengancam dan bahkan bencana yang tidak bisa dihentikan. Di dalam reaktor nuklir, ribuan atom uranium terus membelah diri, melepaskan panas yang cukup untuk mendidihkan air, mengubahnya menjadi uap, dan menggerakkan turbin listrik raksasa. Tapi jika satu saja mekanisme pengendali gagal, jika batang kendali macet, pendingin berhenti mengalir, atau manusia terlambat bereaksi, reaksi berantai itu bisa lepas kendali. Dalam hitungan detik, energi yang seharusnya dikendalikan dengan presisi bisa berubah menjadi kekuatan destruktif, panas, radiasi, dan ledakan. Kekuatan yang dulu menciptakan bom atom, kini berada di jantung setiap PLTN. Bahaya terbesar dari tenaga nuklir bukanlah api atau ledakan. Ia tak terlihat, tak berbau, tak terasa. Itulah yang disebut dengan radiasi. Partikel dan gelombang energi tinggi yang mampu menembus daging, merusak sel, bahkan mengubah DNA. Ketika reaktor bocor, radiasi menyebar seperti kabut tak kasat mata. Ia tak membakar kulit, tapi perlahan menghancurkan dari dalam. Itulah yang membuat tenaga nuklir menakutkan. Karena ketika bencana terjadi, manusia tidak langsung tahu bahwa mereka sudah terpapar. Kita tak bisa bicara tentang bahaya PLTN tanpa menyebut satu nama, yaitu Chernobyl. Tahun 1986, di Ukraina, tengah malam yang tenang berubah menjadi mimpi buruk. Sebuah uji coba keselamatan gagal. Reaktor nomor 4 meledak, menghancurkan atap beton seberat ratusan ton, dan memuntahkan radiasi ke langit Eropa. Lebih dari 100.000 orang dievakuasi. Kota Pripyat ditinggalkan, membeku dalam waktu, ayunan anak-anak yang tak pernah kembali digunakan, rumah yang berdebu, jam dinding yang berhenti di detik bencana. Radiasi Chernobyl diperkirakan 400 kali lebih kuat dari bom Hiroshima.
Dan hingga kini, tanah itu masih beracun. Chernobyl menjadi simbol peringatan bahwa satu kesalahan manusia bisa menghancurkan seluruh generasi. Namun, tak semua bahaya PLTN datang dari kecelakaan. Ada bahaya yang jauh lebih sunyi, tapi berlangsung ribuan tahun, yaitu adalah limbah radioaktif. Setiap reaktor menghasilkan sisa bahan bakar yang tetap memancarkan radiasi sangat kuat, bahkan setelah tidak lagi digunakan. Sebagian limbah ini akan tetap berbahaya selama lebih dari 10.000 tahun. Dan hingga kini, manusia masih belum punya solusi sempurna untuk menanganinya. Limbah itu disimpan jauh di bawah tanah, dalam wadah baja dan beton tebal, diharapkan cukup kuat untuk menahan limbah itu. Tapi siapa yang bisa menjamin ribuan tahun ke depan? Apakah manusia masa depan akan tahu bahwa di bawah kaki mereka ada racun yang tak terlihat? Pembangkit listrik tenaga nuklir adalah cermin bagi umat manusia. Ia memperlihatkan sisi terbaik dari kemampuan kita menciptakan, dan sisi tergelap dari kelalaian kita. Kita bisa menyalakan kota, atau menghancurkan dunia. Dan mungkin, pelajaran terbesar dari semua bencana nuklir adalah ini. Bukan tentang menolak energi nuklir, tetapi tentang belajar rendah hati di hadapan kekuatan yang kita kendalikan. Karena di balik cahaya yang lahir dari atom, selalu ada bayangan yang mengintai, menunggu manusia untuk lupa sekali lagi